Oke, semangat ya. Amin, thank you. Hari ini kita siapkan ya, gimana kita aktivasi ya. Jadi, bukan link yang di telepon, bukan link yang di handphone, tapi kita mengaktifasi bagaimana pola pikir kita bekerja. Ya, itu juga akan disaksikan oleh kesaksian istri kami. Oke, jadi judulnya ini sebenarnya saya juga ambil ketika istri ya dalam keadaan sakit, itu kurang lebih starting Juli. Ya. Pemulihan roh, jiwa, dan tubuh. Ternyata firman mengatakan di dalam Mazmur 1:1-3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ini luar biasa ya. Komunitasnya pun bukan orang pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Yahweh dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, amin. Ya, luar biasa. Oke. Nah, ketika sebenarnya sih udah setahun lalu ya, batuk, pilek dan sebagainya. Nah, saya juga udah mulai ya cek, karena di keluarga ada beberapa dokter, kurang lebih ada 20 lah. Di keluarga kita ada dokter. Ya 20. Jadi tanya dan sebagainya. Nah, ada satu dokter ahli ya di keluarga, dua yang ahli spesialis. Akhirnya saya pelajari, buka-buka buku dan sebagainya. Anatomi manusia itu terdiri dari ya ada 4 yang utama, dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ yang bekerja sama, connecting each other. Ya, hati-hati loh, ini difokus ya, perhatiin ya. Manusia, anatomi manusia itu, tubuh manusia ada sel, ada jaringan, ada organ, ada sistem organ yang bekerja bersama untuk menjalankan fungsi sehari-hari. Bayangkan ya, fungsinya itu tidak berhenti sampai visanya keluar. Ya, kita kembali ke rumah Bapak. Jumlah sel itu boleh cek di Google. Jumlah sel ada berapa? Ya, 30-40 triliun sel. Ya, dikendalikan oleh 200 jenis sel. Oke. Kalau satu sel 1 rupiah, itu kita udah ada 40 triliun ya di dalam tubuh kita. Bisa nggak satu sel 1 rupiah? Nggak mungkin, mahal banget. Jadi tubuh manusia ini jauh sangat berharga. Jaringan, kita ada jaringan, 4 jaringan ya. Jaringan ikat, epitel, otot, dan syaraf. Otot itu perlu ya, perlu untuk apa? Tubuh, menopang tubuh. Jadi kita mesti olahraga, jangan lemak yang ada ya. Oke, terus organ itu ada 78 organ utama dengan 7 sistem organ, ada sistem di dalamnya. Oke. Nah, 12 sistem organ utama tadi ya, yaitu sistem rangka, ada otot, ada peredaran darah, ada pencernaan, ada endokrin, syaraf, sistem pernapasan, ya, sistem kekebalan tubuh, sistem limfatik, ya, sistem ekresi, sistem reproduksi, dan integumen. Ya, di anak-anak yang pelajari kedokteran itu kaget. Nah, ini kita ini, saya sempat tahu ini ya ketika masuk ke dalam pelajaran biologi dulu. Ya, dulu kira-kira ya tahun 70-an lah. Nah, otak kita dan fungsinya, otak itu ada 3 ya, ada otak besar, cerebrum, mengendalikan pikiran, emosi, gerakan, dan indera. Ini yang pernah saya terangkan, ada neokorteks, ada paleokorteks. Kalau neokorteks itu Tuhan hanya berikan kepada manusia. Paleokorteks itu instan ya, itu biasanya disebut mammalian brain. Jadi reaktif, ya, reaktif, bukan proaktif. Kalau neokorteks itu konsepnya itu PDCA, dia mikir, ya, dia plan,
Ya, dia kerjakan, terus dia observasi, terus dia action. Terus ada yang salah dia ulang lagi gitu. Jadi dia perbaiki terus. Nah, itu neokortex, ya, akal budi ya. Otak kecil mengontrol dan mengkoordinasi keseimbangan dan gerakan tubuh. Batang otak mengatur fungsi tubuh secara otomatis, pernapasan, detak jantung, tekanan darah, siklus tidur. Nah, ini kurang lebih ya. Jadi nanti kalau check up itu sendiri ya. Ini saya oke nggak sih siklus tidur saya? Makannya saya oke nggak sih? Serat apa lemak? Saya olahraga nggak sih? Ya kan? Nah, nanti sebenarnya ada lagi next ya. Itu setiap hari ternyata harus connecting with God. Terhubung. Dengan caranya gimana? Firman. Firman Tuhan. Connection. Begitu kita bangun, kita mesti aktivasi diri kita dengan firman. Bukan aktivasi dengan TikTok, bukan. Ya. Oke. Nah, kok setelah kita lihat semua anatomi di tubuh loh. Kok dia hidup? Kok dia bisa mikir? Kok dia bisa jalan? Udah dirancang sedemikian rupa. Ditaruh chips di dalam loh. Ini karunianya apa dan sebagainya. Ini gimana dan sebagainya. Manual booknya udah ada. Oke? Kehidupan manusia semula ya, berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Bayangkan, kita ini serupa dengan Tuhan Elohim. Oke? Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata dan yang merayap di bumi. Ya, ini kehidupan manusia semula. Terus dia hidup setelah diciptakan. Ya, ketika itulah Yahweh Elohim membentuk manusia itu dari debu, tanah dan menghembuskan neshama, napas kehidupan ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Ketika napas kehidupan nggak ada, itu tadi anatomi tubuh, syaraf, otot berfungsi nggak? Of no use, nggak ada gunanya, selesai. Ya, tadi begitu banyak sel, justru itu kan kalau ada sel yang nyeleneh atau sel yang lain masuk, itulah yang problemnya katanya sih menjadi apa? Sel yang jahat, cancer dan sebagainya. Ya, jadi kita mesti connected dengan yang menghembuskan nafas hidup kepada kita. Sehingga sel kita ini semua berfungsi dengan baik. Kita mesti taat, kita mesti jalani dengan baik. Oke. Seorang ahli, ya, Dr. Caroline Leaf, ya, bukunya mengatakan dia ahli ya, neuroplastisitas, dan dia yang awalnya menyelidiki hubungan antara otak dan spiritual. Hubungan antara jiwa dan spiritual. Justru itu treatment yang paling bagus adalah di treatment memakai firman. Siapapun dia, problem apapun dia, sakit apapun dia, kantongnya sakit pun disembuhkan. Amin. Maksudnya kantongnya kan tolong dijahit, sembuh. Nah, isinya beda lagi gitu loh. Nah, itu mesti usaha gitu ya. Oke. Jadi beliau adalah mempelajari bagaimana mengandalkan kemampuan otak mengubah struktur fungsi syaraf secara adaptif terhadap rangsangan dari lingkungan, pengalaman baru. Dia membentuk pengalaman baru. Belajar membentuk memori terorganisasi connected antar share syaraf neuron ya. Perkuat jalur-jalur yang digunakan, bahkan menciptakan jalur baru. Ya, itu saya pernah cerita, saya pernah share. Saya kerja 30-an tahun itu di daerah Pulau Gadung. Tiap hari kan saya ke Pulau Gadung dong, tiap hari. Ya begitu ada tugas khusus ke tempat lain ke Damogot gitu. Hari itu saya mikir yang lain, saya mikir planning dan sebagainya. Terus saya nyampe, itu nyampenya di Pulau Gadung loh. Kenapa? Karena udah di set up jalannya. Ya, udah di set. Harusnya kan bisa dirubah. Caranya itu rubah kan macam-macam, justru itu perlu komsel, perlu keterbukaan supaya jalannya dirubah. Ya jalannya tanda gitu ya, nggak bisa masuk, forbidden. Kita masih bilang bisa, kita ngomong terhadap diri sendiri. Akhirnya apa? Rekalkulate melulu estimasi time arrival-nya. Menjadi lama,
berputar-putar selama berapa lama? Ya jangan sampai 40 tahun. Ya kan? Ya kan? Oke. Nah, bagaimana kita switch on the brain? Bagaimana kita lakukan aktivasi firman? Nah, hari ini saya mengundang istri ya tercinta gimana menyaksikan hal ini ya. Beliau juga dokter gigi, beliau juga di finance ya. Silahkan foto-fotonya. Shalom ya saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Ya, walaupun kita udah sering ya ke sini 2 bulan, 3 bulan sekali datang, udah berasa seperti rumah sendiri di sini rumah. Amin. Ya. Sama familiar sama wajah-wajah ada di sini. Digedein dong, di fokus fotonya. Ya. Di Jadi saya mau bersaksi kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Selama ini mungkin saya juga tidak menyangka bisa seperti itu ya, sakit seperti itu. Padahal saya ini seorang yang sangat sehat, olahraga, rajin dari muda sampai sekarang. Kalau saya opnam rumah sakit itu cuma lahiran. Jadi saya nggak pernah opnam, paling ke dokter pulang gitu. Dan jarang banget saya menghindari, karena saya seorang dokter. Saya dokter gigi ya. Tapi berubah, mungkin tahu lah ya, udah kenal. Saya tapi profesi saya 30 tahun terakhir saya menjadi seorang bankers ya. Dengan cukup inilah sampai saya udah mengalami masa pensiun. Jadi saya pada saat ini saya menjalani hidup saya dengan cukup inilah, saya sangat bersyukur semuanya berjalan dengan baik. Ya Tuhan lindungi saya terus berjalan dengan baik. Nah mungkin waktu Agustus lalu kan Pak Jeffrey lagi khotbah di sini kan, itu saya lagi kritis tuh di Penang. Jadi dia nggak bisa nemenin saya pergi, dia bilang maaf ya, saya padahal butuh banget dia di samping saya waktu itu. Tapi saya bilang ya udahlah, kamu punya tugas lebih mulia untuk Tuhan. Dan saat itu dia bukan hanya di sini, dia ada beberapa tempat yang lagi harus lakukan equipping, lakukan khotbah di satu lagi gitu ya. Jadi saya ditemani sama anak saya yang kecil, sama adik saya pokoknya berserah sama Tuhan gitu. Nah sebelumnya di awal Agustus itu saya sebenarnya udah mulai nggak enak badan gitu kan. Terus saya ke rumah sakitnya Jakarta berobat 4 hari di opnam. Terus saya kena COVID positif di rumah sakit. Itu menyatakan saya positif COVID dan saya diharuskan pulang dulu isoman. Nah sejak itu drop terus, kondisi badan saya makin drop. Saya makin terasa nggak enak. Dalam waktu itu saya cuma berasa sakit perut yang sangat, karena asam lambung, GERD saya naik gitu loh. Saya punya asam lambung memang, makanya hati-hatilah ibu-ibu yang sering diet ya. Saya kan suka diet gitu. Jadi asam lambung tinggi, udah setahun suara saya serak. Saya bolak-balik ke THT nyari dokter. Kenapa suara ini masih belum normal nih suara saya. Kadang-kadang baik, kadang-kadang serak. Nah setahun kemarin itu mungkin dari 2024 sampai teman-teman saya semua bilang, saya sebenarnya kan suka nyanyi, sampai saya nggak bisa nyanyi tinggi lagi fals gitu. Teman-teman saya bilang kenapa suara kamu serak terus nggak pernah sembuh. Aku bilang nggak tahu juga nih, udah bolak-balik ke THT nanyain. Nah akhirnya pada saat saya 8 Juli itu saya MCU ke KL. Hasilnya saya mulai sakit perut tuh. Saya pulang ke Jakarta, saya mau berobat kan di Jakarta aja. Karena kan mau klaim asuransi segala macam lah. Nah akhirnya saya pulang isoman lanjut ya, yang tadi balik lagi setelah sembuh 5 hari saya masuk lagi ke rumah sakit karena saya benar-benar masih sakit perut terus. Akhirnya saya dilakukanlah endoskolonos dengan kondisi yang sudah negatif swab kan, negatif COVID, boleh dilakukan tindakan di rumah sakit, salah satu rumah sakit besar. Foto rumah sakitnya? Di rumah sakit ya. Salah satu rumah sakit yang besar di PIK ya. Itu foto saya yang lagi duduk. Kayaknya beda banget ya, saya sendiri juga kaget ngelihat foto saya seperti itu. Itu pada saat saya keluar dari rumah sakit Jakarta untuk berangkat ke Penang berobat dalam kondisi pakai ambulans. Untung saya masih bisa duduk, ditemani seorang dokter di pesawat, berangkat sampai sana dijemput ambulans juga langsung masuk ke UGD. Nah singkat cerita waktu saya sebelum berangkat itu sebenarnya 7 hari, jadi 4 hari opnam. Positif COVID. Nah ini. 7 hari masuk lagi opnam, saya ditransfusi dengan 8 kantong darah di rumah sakit Jakarta. Ini di Penang, ini belum ya? Ini belum. Jadi yang tadi 9 kantong di Jakarta itu tidak membuat saya naik. HB saya sempat di 4, trombosit saya sempat di 4.000. HB itu normal kan 14 ya? 12, 14 lah ya.
Tapi trombosit itu normalnya 150 sampai 450, saya cuma sisa 4.000. Semua udah panik gitu ya. Dokter darah di rumah sakit itu handle saya, dokter jantung handle saya. Saya mulai sesak nafas, dikasih oksigen. Setiap saya bernafas, saya punya dada ini ngilu, semuanya nggak bisa bernafas gitu. Terus dokter paru rongsen, dada saya udah penuh air gitu loh. Terus paru-paru saya udah berair. Terus akhirnya kita keputuskin, tadinya dokter hematologinya itu maunya ambil sum-sum tulang, dia mau cek apakah ada cancer, leukemia gitu kan. Kenapa darahnya drop terus gitu. Tapi kita putuskan udahlah, udah 7 hari nggak jelas gitu kan, malah makin parah gitu. Akhirnya semua kita putuskan berdoa. Semua Termasuk saya sampaikan keluarga, ke Pak teman-teman, saudara-saudara seiman semua doain saya. Saya merasakan akhirnya kita dapat hikmat Tuhan, ada yang kenalin dokter di Penang itu ya, di rumah sakit Kling Iges. Kita berangkat dengan kondisi emergency lah. Nah, pada saat itu saya udah berserah kepada Tuhan, saya udah pasrah, saya cuma bilang sama Tuhan ya, terjadilah apa yang Engkau kehendaki ya. Saya tahu ini bukan cobaan dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan, pasti ada maksud Tuhan, kenapa gitu kan. Nah, sampailah saya di Penang, di situ masuk ke UGD dan saya dimasukin di satu ruangan HDU ya, namanya itu kayak ICU ke bawah. Di situ saya di treatment 3 hari 2 malam dan dokter itu udah mencoba memeriksa. Yang ada. Ya, dia akhirnya mendapatkan bahwa saya ternyata trombosit saya problem. Jadi saya dimasukin kateter ini, dicolok di sini, yang dicolok dengan sepanjang itu ya. Masuk ke dalam di ruang bedah, saya dibius lokal, sakitnya minta ampun. Dicolok dan sambungannya itu nyambung ke mesin untuk cuci darah. Jadi saya juga udah nggak bisa mikir deh kok bisa sampai kayak gitu kan. Nah, jadi menurut dokter trombosit saya drop karena plasma darah saya rusak. Ini plasma darah yang kotor yang dikeluarin dari tubuh saya. Setiap hari saya jalanin itu 6 kali 4,5 jam cuci darah. Dan mesin cucinya itu segede lebih gede dikit dari speaker inilah ya, tinggi gitu. Dan suaranya seperti mesin cuci baju. Mungkin ibu-ibu yang sering terus dicuci selama 4,5 jam. Saya waktu dicuci itu saya benar-benar hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya nggak ada apa-apa, saya ini milik kamu ya. Saya bilang kalau Tuhan memang berkehendak gimana ya buat saya ya, saya benar-benar udah pasrah lah gitu, berserah. Dan akhirnya menjalani 10 hari opnam di mana diselingin di tengah-tengah saya pun di drip diinfus, ditetesin obat kemoterapi selama 9 jam. Jadi 2 kali di tengah, ini treatment 2 kali. Nah, puji Tuhan waktu saya treatment kedua, hari ketiga, trombosit yang saya tadi cuma 12.000, 22.000 naik 100.000. Hari keempat naik 250.000. Nah, saya diizinkanlah kembali ke ruang rawat, tapi tetap mesin itu dibawa untuk saya diproses terus cuci darah, cuci plasma darah. Jadi plasma itu warnanya kuning bukan merah. Dan plasma darah itu terbentuk dari darah donor, ini pendonor punya darah, kantong-kantong ya. Sekitar 8-9 kantong setiap hari dimasukkan ke tubuh saya. 4,5 jam prosesnya jalanin dan kondisi itu bisa ada reaksi alergi. Saya bisa merasakan gatal-gatal, katanya pasien lain bisa sesak nafas, bisa kejang-kejang. Puji Tuhan saya tidak merasakan itu karena setiap orang kondisinya beda-beda. Ya, susternya setiap mau treatment datang. Dan setiap saya treatment hari ini, besokan pagi harus diambil darah kan, sampai ini semua udah biru, semua tusuk ini, tusuk sono. Suster itu yang di Malaysia sana ya, dia baik, dia tiap pagi datang, saya ajak ngobrol, ternyata dia seorang Kristen juga, jadi dia doain saya. Berikan firman, nguatin saya, janganlah takut, itu di firman Yesaya berapa ya, jangan takut gini-gini. Jadi saya pokoknya baca, berdoa, dan saya benar-benar tiap hari dia ambil darah 8 tabung kecil itu ya, untuk periksa kembali. Jadi setiap saya udah proses treatment, besokan pagi harus dicek darah untuk lihat hasilnya membaik enggak. Setiap hari selama 10 hari saya tiap hari ditusuk untuk ambil darahnya gitu. Dan infus jalan terus, saya diberikan steroid yang cukup tinggi dalam infus saya, obat-obat steroid, antibiotik,
segala macam disuntikan ke dalam itu, dan saya bisa merasakan obatnya obat keras semua lah ya, dan saya hanya pikir ya inilah jalannya Tuhan ya, saya harus terima aja seperti apa. Ya, jadi setiap treatment, setiap tindakan, setiap mengambil obat, meminum obat, itu kita berdoa. Ya, bayangkan kita dari rumah sakit di Jakarta itu kurang lebih ditangani ada 5 dokter, satu dokter memberikan 4 obat. Ya, 4 sampai 5 obat, kira-kira sekali telan mesti 20 obat, 3 kali sehari. Ya, itu ketika berubah di sana, treatmentnya cukup bagus. Ya, kita berdoa, itu paling sekitar 5 obat. Dan di sana cuma 5 macam obat minum yang saya harus bawa pulang, dan sekarang kan udah mau 3 bulan ya. Saya masih minum obat itu, hanya dosisnya udah mulai berkurang. Ini mungkin saya bisa pinjam. Itu mesinnya tuh yang kelihatan. Di depan itu dokter ini. muda ya, mereka yang merawat saya. Itu dokter asistennya. Jadi ada satu dokter yang senior, mana foto yang sama dokter Lim nggak ada ya? Coba Terus lihat itu fotonya. mesinnya tuh segede itu. Itu kalau dinaikin ada Fotonya, monitornya, karena dia nggak mau kita foto mesinnya semua. Itu dinaikin ada monitor layarnya. Dan digantung lah Foto yang plasma itu lain, masuk ke dalam foto yang semua. lain. Ya. Itu mesin cucinya seperti itu. Jadi saya tiap hari dilakukan seperti itu, dicuci 4,5 jam setiap hari. Ya, terus Ada yang foto dengan dokternya yang dengan suami saya. Itu pada saat saya check out, saya udah mau check out, satu lagi nggak ada ya. Ini di Jakarta mau berangkat. Nah suami saya datang jemput saya waktu saya udah mau pulang dari Penang, karena selama saya perawatan 15 hari di Penang dia nggak ada di samping saya sama sekali gitu. iya enggak. Oke. Ya jadi saya hanya menyaksikan bahwa Kebaikan Tuhan. ya Tuhan itu sangat Campur baik. tangan Tuhan. Kalau saya telat sedikit aja berangkat, kita nggak tahu lagi ya. Jadi waktunya tepat, saya berangkat dan ketemu dokter yang tepat yang diberikan sama Tuhan. Jadi hikmatnya dia berikan, kita nggak kenal dokter ini. Tapi ada teman yang nyaranin, pas 2 yang kasih tahu ke kakak saya, coba cari dokter Lim di sini, di rumah sakit ini. Nah, jadi kita nggak tahu gitu ya seperti apa. Jadi semuanya itu memang istri tiap hari ya kita minta harus baca firman. Jadi memang kita ada grup membaca Alkitab. Jadi satu hari ada waktu pokoknya terus baca Alkitab. Kita nggak tahu bagaimana, pokoknya kita baca aja. Ya, kita renungin, kita rema firmannya. Kita sharing, kita doa, kita sharing, campur tangan Tuhan gimana. Ini dokternya ada loh. Dan akhirnya dokter di Jakarta pun itu care. Karena saya juga diperiksa ya, wah semuanya normal, istri saya juga jadi, normal sebenarnya. Cuma plasma darahnya yang kita problem. Ini nggak ada apa-apanya, kita nggak ada arti apa-apa. Jadi saya selama ini yang berasa bahwa saya semuanya oke gitu ya. Tuhan selalu mendampingi saya, menjalani semua. Pada saat saya ini benar-benar di titik terendah, saya sampai berpikir uang yang kita punya, apapun yang kita punya, ya semua udah tidak ada artinya, benar. Pada saat itulah saya berasa, oh Tuhan, saya sama minta Tuhan mau rencana apa, mau pakai saya sebagai apa, menjadi saksi hidupmu kah, atau menjadi apa? Saya bersedia, saya taat, setia dan taat atas perintahnya. Amin. Ya, amin. Ya, saya kira gitu ya. Kita sama-sama. Oke. Jadi sebenarnya terjadi yang namanya beralih pola pikir. Ya, saya pernah sharing juga dimensi kehidupan. Ya, dimensi kehidupan itu ada dimensi dunia, ada dimensi sosial, terus kita masuk ke dimensi apa? Dimensi rohani. Ya, saya titiknya itu di umur 40 udah mulai ke dimensi rohani. Ya, ketika kita beralih ke dimensi rohani, ya memang ada satu firman mengatakan, ya, seseorang datang kepada Kristus, coba, saya udah punya semua, saya taat segala macam. Tuhan bilang apa? Juallah seluruh hartamu dan ikutlah aku. Nah, ternyata hadiah yang terbesar di dalam kehidupan kita itulah yang namanya anugerah keselamatan yang diberikan oleh Kristus. Itu nggak bisa dibeli, apapun, nggak bisa dibayar. Ya, itu hadiah. Ya, justru itu kita mesti merubah pola pikir kita.
berpusatkan kepada Kristus. Ya, jadi otak kita itu mesti teraktivasi kepada manual book kita, ya, kepada pencipta kita. Ketika kita lihat di dalam otak kita, tata gitu, Tuhan, Kristus, dunia, segala macam. Kita pilih kan, kita mau aktivasi kan, kita klik tek gitu. Passwordnya apa? Kristus. Passwordnya Kristus inside. Jadi bukan kita yang berkuasa, bukan kita yang menentukan arahnya kita. Tapi kita harus ikut Kristus. Ya, pada hari-hari ini kita mengharapkan planning kita yang jadi. Ya, Kristus di belakang kita ngikut. Jadi ini yang kita harus merubah pola pikir kita. Oke, kita lihat. Yang pertama, pola pikir Kristus. Silakan. Oh, sorry. Oke, ya, kita lihat di Filipi 2, 1, 3a. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Kita udah connect ya dengan Kristus, dengan manual book kita. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir, ya, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jadi kita tanamkan di dalam pola pikir kita dan masuk ke subconscious kita bahwa kepentingan Kristus yang kita pentingkan. Karena semuanya untuk kemuliaan Dia. Dari Dia, oleh Dia, kemudian untuk selama-lamanya dan untuk Dia. Ya. Mengandalkan firman Tuhan di dalam setiap penelitiannya. Ini yang diterangkan oleh Dr. Caroline Leaf. Iman dan ilmu, pengetahuan itu bekerja selaras. Ada waktunya Tuhan bukain. Ada ini loh, ada itu loh. Nah itu hikmat marifat Tuhan. Internet pun pada hari ini itu dianalisa, itu dibukain satu-satu loh. Kita jauh lebih gampang connecting with God. Ya, hari ini. Oke. Yang sebelumnya kita dianggap rohani semata, ternyata bisa dijelaskan secara ilmiah. Perubahan dia foto ya, otak-otak manusia itu berubah total. Ya. Hal-hal ilmiah menunjukkan betapa hebatnya kebenaran firman Tuhan. Jadi di riset orang yang tiap hari, ya itu tiap hari kan sebenarnya sih kita punya yang namanya work hours, live work hours. Kita bangun jam 6, ya, terus kita baca firman, kita mandi, itu bisa disusun ya. Itu saya juga lagi susun gitu. Terus nanti dianalisa berapa lama sih kita connecting with God, berapa lama sih kita connecting with dunia, TikTok dan sebagainya yang sia-sia. Gitu. Itu mesti dianalisa. Ini saya juga lagi bicara sama anak saya muridkan dia bagaimana waktu kita connecting with God. Sampai dia kan ngomong, kok papa dulu bisa dagang ini, ambil produk ini. Saya bilang, ya papa kan kebiasaan ya, dulu sekolah, kerja, terus kita doa tiap hari. Suatu hari kan berangkat ke Medan. Terus di Medan, ya pas produk kita itu kan di pasar, cukup hebat, cukup bagus. Ya, saya distributor dulu ya. Terus tiba-tiba ada yang satu produk, itu belum jalan, kan dia bilang gini, kok hebat banget ya produk kamu bisa melebar. Terus sayanya berat nih jualannya, saya bilang ya ada budget nggak, promosi ada, bikin motoris aja, kasih toko aja, gratis dulu, diumpan dulu. Oh gitu ya. Nah akhirnya baru ke Jakarta, dia nyari, kita jadi distributor gedenya, kita nomor 2 di Indonesia waktu itu ya. Tapi apa yang terjadi? Nah itu kita connecting, kita dikasih bonus-bonus loh, mujizat oleh Tuhan, tak hebat, berkat di dalam keuangan. Tapi pada ujung-ujungnya kita harus kuat di dalam iman kita. Iman percaya kepada Kristus untuk mendapatkan hadiah yang jauh lebih besar daripada yang dunia berikan. Gitu loh. Oke. Yang kedua, manusia didesain oleh Tuhan untuk saling mengasihi. Ya, saling mengasihi.
ya kan? Di kejadian tadi, baiklah kita menciptakan ternyata pendamping daripada Adam. Setelah dia menciptakan Adam, manusia itu, ya. Nah, mengasihi itu, ya kita lihat di sini, saya ambil dari firman-Nya Filipi 4:7-8, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini, waduh, ini dalam banget. Melampaui segala akal. Ya, penemu-penemu siapapun yang mendapatkan toeng gitu, hikmat marifat dari Tuhan, itu melampaui segala akal. Itu diberikan Tuhan kepada dia ketika dia connecting ya with God. Yang kekal maksudnya. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Connecting. Jadi ya saya terakhir dapatkan juga satu konsep ya di dalam pemuritan itu tiap hari kita mesti berfirman. Dalam 1 minggu itu kita mesti evaluation 7 hari, ya. Terus the nextnya, the second step itu ada nggak pikiran-pikiran yang mencemarkan kehidupan kita? Apa sih itu? Pikiran porno, pikiran apa dan sebagainya yang mencemarkan hidup kita. Itu hari ini setiap saat ada, ya di dalam gadgets kita loh. Tinggal buka, selesai. Kita ngikutin, selesai. Banyak banget. Termasuk mau judi, mau apa dan sebagainya. Ya kan? Termasuk mungkin pinjol, judol. Yang hari ini tadi pagi pas berita di Google udah 90 triliun. Udah budgetnya luar biasa. Yang menyebabkan ekonomi itu lumpuh. Orang berpikir lagi utang, orang berpikir pinjam memenuhi apa? Keinginan dia, bukan kebutuhan loh. Nah itu. Jadi dikatakan oleh Christine Leaf, otak kita secara alami dirancang untuk hal-hal positif loh. Kasih, sukacita, damai, kebenaran, antusias, gairah, pengharapan. Buah-buah daripada roh. Ya. Tapi sayangnya kita hidup oleh keinginan dunia. Penuh trauma, ketakutan, khawatir, tipu muslihat, dan lain-lain. Ya, kalau kita cek di AI, tipu muslihat itu keluar loh. Ya. Sebenarnya tidak terjadi, kita bikin terjadi. Seandainya, jadi artinya ini kan ceritanya holistik. Ya, holistik itu artinya alam ini menangkap apapun loh yang kita pikirkan. Jadi ketika ada yang tahu, ya karena di Efesus 6 itu di 10, 12 itu sampai 12, kita ini perangnya sama siapa? Ya, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, ya kan? Penghulu-penghulu yang tidak kelihatan loh. Jadi kitanya mesti kuat, mesti connecting terus dengan Tuhan. Kalau enggak dia masuk, gitu. Ya, kita lihat aja sekarang, begitu ya pejabat pemerintah diganti, membuka segala sesuatu udah mau disantet dan sebagainya. Katanya begitu loh. Ini terjadi loh, benar. Ya saya nggak berani sebut nama-namanya ya. Oke, kendali kehendak bebas. Ini loh, number 3. Kita harus mengendalikan kehendak bebas kita. Kehendak bebas apa? Bangun pagi kita mesti runut ya, runut. Bangun pagi harus ngapain? Bukan kayak lagu loh, bangun pagi ku terus mandi. Bukan, bangun pagi bersyukur, ya berdoa, buka firman, connecting with God. Iya dong, harus kayak gitu dulu. Bersyukur, ya udah baru beres-beres segala macam, kembali kepada Tuhan lagi berdoa. Ya, saya berdiri di sini bukan artinya saya fine-fine aja, istri sakit ini. Memang manusia itu hidup, itu semua penuh dengan pergumulan. Ada nggak yang nggak pergumulan? Nggak ada. Ya saya ketemu satu orang, wah hebat, saya pikir dia luar biasa, ini. Ngomong, waduh gile, persoalannya kok lebih gede daripada saya ya. Terpaksa saya datang kepada Tuhan, Tuhan, waduh, saya bermasalah tapi engkau backup loh. Terus kayak apa, saya merasakan campur tangan Tuhan yang sangat luar biasa. Dia memperlihatkan orang yang luar biasa. Ya, orang yang dia datang ke rumah loh nengokin istri, datang suami istri. Terus ngobrol, waduh cukup mewah ya mobilnya dan sebagainya. Begitu ngobrol, terus dia bilang,
Pak Jeffrey, saya lagi masalah, mohon didoain nggak? Oh iya. Terus saya tanya, boleh nggak spesifik masalahnya Pak? Utang saya sekarang macet 2 triliun. Ini real story loh. Saya sampai doanya gimana ya? Masa Tuhan lepaskan dia dari utang 2 triliun kan kayak gitu kan. Ini kan kita perintah Tuhan beresin utang dia kan enggak. Ya Tuhan campur tangan, dia punya masalah. Ya, saya tahu Tuhan beracara dengan dia. Dan dia mau ya Tuhan hadir di tengah-tengah dia. Bersama dia menyelesaikan segala sesuatu. Sampai nangis. Ya kita nggak tahu. Kalau lihat biasa aja, wah hebat. Tapi begitu dalemin, malah dia minus. Minusnya dalam. Gitu. Oke. Ya. Diterangkan di sini kendali kehendak bebas. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi hendaklah berubah oleh pembaharuan budimu. Budimu. Apa itu? Batiniah kita, batiniahnya kita, ya. God insight. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Elohim, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Ya, dikatakan oleh beliau, ya dia menyelidiki. Jadi banyak yang di search gitu ya, yang masalah-masalah dan sebagainya di search. Oh ini masalahnya ini. Waktu solving problem itu dipotret lagi loh. Otaknya kayak apa? Dikatakan di sini saat kita mengalami sesuatu yang menyakitkan atau mempercayai kebohongan, maka otak kita membentuk pohon-pohon hitam. Memori beracun disimpan dan dalam bentuk struktur yang nyata di dalam otak. Yang menarik ya. Otak kita itu tadi ya, neokortex itu diberikan waktu 24 sampai 40 jam sejak pikiran negatif itu muncul. Kita diberi waktu oleh Tuhan untuk mengambil keputusan. Nah, ini kehendak bebas. Ya, waktu Hawa menyuruh Adam memakan buahnya, dia respon cepat. Dia nggak kembali berdoa dulu. Ya, kemungkinan itu tafsirannya. Apakah kita akan membiarkan tumbuh dan memperkuat diri, atau kita mau mengubahnya, atau menggunakan bagian otak depan kita, frontal lobe, untuk berkata ini tidak baik. Aku memilih percaya kepada Tuhan. Aku memilih kebenarannya dan melakukan kehendak Tuhan. Jadi kembali ke situ. Ini saya dengan istri bergumul kan, waktu gimana nih sakitnya, kok nggak sembuh-sembuh, kok HB-nya ini udah ditransfusi 5 ya, 5 kantong HB, dia naik turun, dia naik turun, dia naik turun, dia naik turun. Wah dikasih dokter ahli lain ya, paru-paru, jantung, apa dan sebagainya. Jadi darah itu kan ada 3, Tritunggal juga Pak. Jadi ini darah merah, iya benar, darah merah, darah putih dan trombosit. Darah merah itu dikatakan HB, ada ukurannya, normalnya itu antara 9 sampai 15. Ada yang 17, Cakpo-nya kebanyakan. Cakpo, nah itu bisa 17. Ya tadi kita ibadah jam 7 itu, ya dia 17 loh. Ya itu biasa tekanan darahnya juga cukup tinggi. Yang kedua itu darah putih. Yang ketiga itu trombosit. Di dalam trombosit ada plasma darah. Di dalam trombosit. Nah itu kalau kena virus, ya banyak lah. Ya kita nggak bicarakan di sini ya. Banyak analisa, tadi istri juga tahan-tahan bicaranya. Saya bilang hati-hati karena kan banyak faktor yang lain. Ada vaksin, ada apa dan sebagainya. Hari ini dikatakan influenza jenis A, ya kan? Itu pun pemeriksaan cucu saya dibilang influenza grade A. Saya lihat hasilnya, coba saya lihat. Terus dia awalnya nggak mau kasih lihat kan. Terus saya bilang, istri saya dokter loh. Terus istri keluarin kan KTP-nya dokter. Baru dia kasih lihat preparatnya. Saya bilang ini meragukan positif. Kok kamu udah keluarin analisanya positif? Oh, labnya ngomong kayak gitu Pak. Jadi saya tinggal tulis, nggak bisa recheck lagi. Saya nggak ngomong apa-apa, cek sekarang lagi. Dia cek sekarang lagi. Itu negatif loh. Iya kan? Jadi ya yang paling bagus obatnya apa? Yang paling bagus obatnya apa? Kita doain dulu.
Semuanya berubah. Alergi aja anak cucu katanya sekarang ini alerginya begini, alergi itu, alergi ini. Saya bilang Kak, kita doain aja. Kita doain 3 hari alerginya hilang semuanya. Ya, ada buku gitu saya terangkan ke cucu. Ini loh Tuhan Yesus. Kamu percaya Tuhan Yesus gak? Dia langsung bilang apa? Saya kaget, adik kakak. Oh kayak Daddy ya? Senang banget saya loh. Kayak Daddy, jadi kayak papanya dia bilang. Saya bilang kok kayak Daddy? Iya ini Daddy kalau gak potong jenggot katanya kayak begitu. Ini rambutnya panjang. Ini juga Isaac, ya kan cucu saya yang kedua namanya. Ini juga Isaac katanya gak potong rambut jadi panjang juga anak kecil itu. Saya percaya kepada dia. Saya bilang yuk kita doa yuk. Kita mau makan ya. Tuhan sediain. Kita mau jalan-jalan, Tuhan sediain. Karena anak-anak kan begitu ya. Kita mau sekolah, Tuhan sediain. Saya kasih lihat waktu dia pray, waktu masih kecil. Thanks God for everything. Thanks God for new school you give me katanya. Benar dia masuk apa yang dia mau, ya sekolahnya itu masuk. Dia tes masuk lulus loh, masih kecil. Jadi saya bilang, God is provider untuk kita loh. Nah ini yang harus kita kendalikan ya. Oke, nextnya percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Data-data itu kadang fiktif, kadang kita nggak percaya. Ya, kadang bertentangan dengan kita. Tapi kita suka melihat apa yang ada, apa yang kelihatan. Ya, padahal apa yang tidak kelihatan. Itu kan udah disaksikan oleh murid Kristus kan. Oke, Yesus menjawab, percayalah kepada Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan campaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah ini gunung, beranjaklah. Tahu nggak artinya? Gunung itu apa? Persoalan, khawatir, beranjak. Percayalah kepada Tuhan. Percaya dan rema akan firman Tuhan. Otak kita akan menghasilkan bahan kimia. Ini dicek loh. Orang bilang apa? Endorfin dan sebagainya. Yang asli. Ada endorfin yang tidak asli. Duniawi. Itu cuma sementara loh. Ya itu narkoba dan sebagainya. Ya, dopamin, serotonin, oksitosin. Secara ilmiah mampu melelehkan ya struktur memori yang beracun itu. Asal kita memiliki apa? Tadi lagunya memiliki apa? Iman. Ya, iman sebesar biji sesawi yang bisa menumbuhkan satu pohon yang besar yang melindungi kita semua. Jadi persoalan apapun di dunia ini itu nggak ada artinya. Jujur, ketika kita datang kepada Dia, sujud menyembah Dia, menyerahkan semua kehidupan kita itu di dalam Dia. Dia yang mutlak berkuasa, Dia yang berdaulat. Itu yang pasti. Kalau enggak, kita ini jadinya menjadi anggota pencemooh dong. Komplain-komplain melulu dong. Ya, MBG pun kita komplain. Padahal kita bukan pemain, kita bukan pemakan lagi. Kita harus doain supaya berjalan baik. Dan memang gizi itu penting untuk anak-anak. Tapi di dalam hal ini enggak loh. Banyak problem. Ya kan? Nah, nextnya, step number 5 adalah bagaimana kita harus mengafirmasi firman. Afirmasi itu enggak? Afirmasi yang paling hebat. Saya itu mengenal firman yang pertama adalah di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tapi yang kita lakukan, jadilah kehendakku seperti yang aku mau, supaya dilihat orang. Ya, tadi istri baru baca, dikasih baca, saya kaget. Ada anak kecil ulang tahun, bapaknya berduit, dikasih hadiah apa? Dikasih hadiah apa? Lamborghini. Kalau saya sama, saya kasih cucu saya Lamborghini, tapi yang mainan, yang ceban. Oke, jadi proses memakan waktu 21 hari loh untuk merubah pohon yang hitam. Mulai menghancurkan pikiran-pikiran beracun, ya, membangun pohon hijau baru. Pikiran sehat yang sesuai dengan kebenaran firman. Doa Bapa kami. Saya starting doa setiap pagi dengan doa Bapa kami.
Karena engkaulah yang punya kuasa, kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kedua pohon ini tidak bisa hidup berdampingan satu sama lain, akan keserap. Jadi fokus aktivasi kita itu kepada firman. Yang satu harus digantikan oleh yang lain. Kasih yang sempurna mengusir trauma, ketakutan, kekhawatiran. Ternyata bukan cuma janji rohani, tapi di dalam ilmiahnya ya dia coba ya satu orang ini yang sangat problem keluar dari problem. Banyak contoh. Oke? Nah, kita harus lakukan karena kita udah diberikan satu value ya, value of life. Ya, ini selalu saya bawain. Ya, ada orang yang dulu berapi-api, sekarang loyo, menghakimi segala macam. Nah, itu yang dimaui oleh dunia sebenarnya. Benar kan? Dunia mau dianya jatuh gitu loh. Nah, kalau mau tetap konsisten, ya saya dengan Pak Petrus juga 10-an tahun lebih kali di sini. Konsisten terus, konsisten. Ya, kita harus membangun satu komitmen dulu. Ya, dan setia merenungkan firman, membaca Alkitab, berdoa, memuji, menyembah Dia. Ini saya dapat yang terakhir luar biasa. Bagian otak kita akan menebar secara ilmiah. Itu artinya kita makin cerdas. Ini dicek loh, orang yang tiap hari baca Alkitab. Saya kenal satu orang, ya, dia itu malah SD tok. Tapi dia baru mau loh, niat menjurnal firman. Dia yang kirim istilah kita itu mesbah pagi untuk kita baca firman, renungan pagi. Ya, kira-kira 10 tahun, gila, luar biasa. Dia nulis, makin lama makin luar biasa gitu loh. Firman Tuhan bukan hanya menguatkan hati jiwa, tapi juga menyehatkan dan memperboleh otak secara fisik. Saya lihat istri saya itu dengan kesembuhan yang begitu cepat. Dokternya kaget, dia bilang sebenarnya plasma exchange istilahnya itu, ganti plasma. Itu tubuh itu plasma itu kan paling sekitar 12 sampai 15 liter. Dia ganti itu 6 kali 3,7 liter loh. Sekali masuk tuh 3,7 liter 4 jam. Ya, harusnya treatmentnya 10 kali, dia 6 kali aja udah normal. Kenapa? Coba tanya, tiap hari itu jam 3 subuh terakhir dia bisa bangun jam 3, nggak tahu siapa yang suruh bangun, firman. Karena dia rindu, saya tanya, kok kamu bangun sih? Jam 4 kayak jam 5 gitu, kalau jam 4 ya saya bangun. Ya, saya baca firman 1 jam gitu loh, kita doa. Karena tiap hari saya ada mesbah pagi, antara jam 5 sampai jam 7. Ya. Lakukan secara komitmen yang tinggi. Kita mesti punya komitmen. Kita harus lakukan secara konsisten. Kita harus persisten. Pastikan berada di dalam komunitas kerajaan. Komunitas sel, komunitas sepakat, ya kalau istilah kita ya. Harus ada di situ. Jangan percuma nggak ada duitnya. Nggak boleh kayak ngomong kayak gitu loh. Kamu di luar lebih nggak ada duit. Serius. Ya. Jadi enggak. Karena di Kolose 3 ayat 23 dan 24 dari Tuhanlah yang memberikan upah. Kamu harus melakukan dengan segenap hati ya, untuk Tuhan bukan untuk manusia. Ya, yang terakhir pemulihan oleh firman Tuhan ya. Itu kita firman Tuhan itu bukan sekedar tuntunan hidup tapi juga pemulihan total roh, jiwa dan tubuh. Tiap hari perkataan firman, lakukan amanat agung, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama ya. Matius 28 ini kan ajarlah mereka, muridkan ya, baptislah mereka di dalam nama Yesus. Melangkah dengan imbang, terhubung ya. Pergunakan apa yang ada di dalam dari anugerah, kasih karunia dan berkat Tuhan. 5 roti 2 ikan, pasti bisa. Oke? Ya, yang terakhir ya. Saya coba kopi. Ya, waktu itu saya dikasih tahu satu dokter, ya udah nggak ada. Waktu itu dia cuma tanya saya juga dulu masuk ke dalam anggota pencemooh. Nggak bisa, ya bisa. Kopi bisa nggak dirubah jadi air putih? Saya bilang mana bisa. Ya kopinya dibuang, masukin air putih. Ya kalau kamu bisa buang, itu hebat. Tapi kalau nggak bisa kebuang, dituang air putih terus. Sampai kapan? Sampai dia jadi air putih. Terus air putih itu apakah hanya disimpan aja gitu? Enggak loh, diberikan kepada yang haus.
Kalau kamu simpen air putihnya, habis nggak air putihnya? Habis. Pasti habis. Dan kamu bingung. Dulu kan saya isi air putih. Dulu kan saya renungkan firman. Saya udah tahu, saya udah baca. Berkali-kali. Nah itu air putih kalau kamu naruh, itu artinya terjadi proses yang namanya apa? Penguapan. Bahasanya itu, bahasa ilmiahnya itu evaporasi. Menguap. Sumber air itu dari mana? Dari atas dan dari tanah. Ya, coba lihat di Kejadian. Tuhan menyediakan semuanya. Air itu dari mana? Ada 4 sungai ya, dari Pison, Tigris, ya kan? Ada 4. Dia memberikan Taman Eden untuk manusia kelola. Kita juga sudah diberikan Taman Eden di dalam kita. Kita kelola. Kita harus memberikan air putih ini. Firman yang sudah kita terima, kita harus berikan. Supaya air barunya masuk dan fresh. Air putih aja hari ini kita ke supermarket ada expired date-nya loh. Mau nggak air putih kita expired? Nggak mau dong. Jadi amanat agung itu sangat penting ya. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama manusia artinya apa? Yang memberitahu Injil keselamatan. Dimulai dari mana? Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Jangan ke ujung dunia dulu, Yerusalemnya masih problem. Ya, oke? Tuhan Yesus memberkati. Pemain musik boleh maju ke depan. Firman yang sangat memberkati. Betul Bapak Ibu, harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi Bapak Ibu yang sudah baca firman terus semangat dan terus kasih laporan. Yang telat-telat gak apa-apa nyusul. Karena bagi Tuhan Yesus tidak ada kata terlambat. Yang belum baca firman, serius. Saya pernah Pastor Senior Yusak ngomong seperti ini. Sekelasnya saya, selevelnya saya butuh merenungkan firman tiap hari. Sekelasnya saya nggak usah khotbah, saya sudah bisa hidup. Apalagi kamu anak-anak rohaniku, kalau kamu tidak cinta firman, kamu mau jadi apa? Sekelasnya saya, kata Pastor. Di sini kecilin feedback dia. Karena itu Bapak Ibu, bukti orang percaya merenungkan firman Tuhan. Karena serangan si iblis, serangan si jahat hanya bisa ditaklukkan dengan firman. Ada tertulis, ada tertulis. Pikiran mulai aneh-aneh, ada tertulis. Mulai khawatir, ada tertulis. Percaya kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Kau sungguh baik Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Ku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Walaupun gunung itu tak
Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Mari jemaat Tuhan sedih angkat pujian ini, sama-sama katakan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Terima kasih Tuhan. Melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, yang pegang kuasa. Meski mata, mari angkat kedua tanganmu bagi Tuhan, angkat wajahmu dengan iman. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingmu. Walaupun masalahku masih ada, ku percaya. tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Apapun yang terjadi, kami tetap percaya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku.
Kami angkat kedua tangan kami bagi Yesus Kristus Tuhan. Terpuji nama-Mu. Walaupun gunung itu tak berpindah, Yesus Tuhan, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kami percaya Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami kenal tidak pernah berubah. Kalau dulu kami dikasihi, sekarang kami dikasihi, ke depan kami dikasihi. Kalau dulu kami ditolong Tuhan, sekarang kami pasti ditolong Tuhan. Dan ke depan kami menjadi langganan pertolongan Tuhan. Yang percaya, dikasihi, ditolong, diberkati Tuhan. Dengan iman sama-sama katakan, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Pastor Jeffrey dan Ibu Lili yang sudah berbagi sharing firman Tuhan. Waktu itu, waktu Ibu Lili dirawat, Pak Jeffrey WA ke saya untuk dukung dalam doa. Dan saat itu kita bawa dalam doa dan saya minta alamat kalau Ibu sudah pulang untuk kasih hampersnya. Tetapi setelah didoakan dan ternyata hari ini ya, boleh dong dibawa khusus buat Ibu Lili sebagai bentuk kasih kami dari keluarga YES Jakarta kepada keluarga kami Ibu Lili. Ini adalah iman kami yang menyatakan Ibu Lili sehat, kuat, panjang umur. Ibu Lili sama Pak Jeffrey boleh maju ke depan. Di sini aja Bu. Sorry. Karena ini berat, biar Pak Jeffrey yang pegang. Iya. Oke, kita angkat tangan kita arahkan kepada Pak Jeffrey dan Ibu Lili. Terima kasih Tuhan Yesus. Pergumulan Pak Jeffrey, Ibu Lili adalah pergumulan kami. Sukacitanya adalah sukacita kami. Dan hari ini kami percaya Engkau anugerahkan buat Ibu Lili tubuh yang sehat, kuat dan panjang umur. Bersama Pastor Jeffrey di masa tuanya terus memberitakan Injil amanat agung. Di masa tuanya justru Pak Jeffrey bersama Ibu Lili semakin berapi-api melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat, kuat, panjang umur. Kami semua adalah satu keluarga. Sebagai satu keluarga kami mengangkat tangan kami melepaskan berkat buat Pak Jeffrey, Ibu Lili. Diberkatilah Pak Jeffrey dan Ibu Lili, diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus. Segala perkara persoalanmu akan reda, diselesaikan dengan mujizat dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan anugerahkan buat Pak Jeffrey dan Ibu Lili kesehatan, kekuatan dan panjang umur dan damai sejahtera. Keturunanmu Tuhan bangun, keturunan yang gagah perkasa, yang berjalan di dalam tuntunan pengurapan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, kita akan memberikan persembahan
Kita akan berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap pengalaman di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih telah atas firman yang telah kami dengarkan Tuhan, menjadi kekuatan, pedoman, dan menjadi satu kesatuan hati kami Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik bagimu Tuhan, segalanya hanya bagi Engkau Yesus. Ini doa kami hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara bisa memberikan dengan penuh. Kau berikan yang terbaik, melebihi kiraku. Kau sediakan segalanya dengan caramu, lebih dari segalanya. Berkat-Mu melimpah atas hidupku, lebih dari semua yang ada di dunia. Kaulah iman, lebih dari segalanya. Berkat-Mu melimpah atas hidupku, lebih dari semua yang ada di dunia. Kaulah Immanuel. Berjalan bersamamu. Oke. Masih semangat puji Tuhan, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita dengan penuh sukacita. Hey. Katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dalam bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersetiap pagi. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dalam bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersetiap hari. Lebih dahsyat katakan, hey. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Hey. Kita bersyukur sepanjang hidup kita, kesembuhan, rezeki terjadi dalam hidup kita. Katakan. Tanganku ku angkat padamu,
Kalvari, kakiku melepas bagimu, sebab rahmat-Mu baru tiap pagi. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru tiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Berikan suara-suara yang dahsyat bagi Tuhan. Amin, amin. Semua diberkati, amin. Amin. Jangan lupa Natal kita tanggal 14 hari Minggu jam dari mimbar kami langsung undang Pak Jeffrey dan Ibu Lili untuk datang merayakan Natal bersama keluarga kita di tempat ini. Amin. Mari kita angkat tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Baik semua yang ada di online, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ibu Agnes, Ibu Anggita, Ibu Fani dan keluarga, keluarga Pak Eben, keluarga Pak Riko, keluarga Pak Ringo-Ringo, semuanya yang ada di TikTok yang bergabung diberkati Tuhan. Berkat yang kami terima, berkat yang sama Bapak Ibu terima. Terimalah berkat di dalam nama Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yeshua HaMasyiah, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala kehidupanmu, dan dibuatnya berhasil apa yang kau kerjakan di dalam Yesus Kristus. Tuhan anugerahkan tubuh yang sehat, kuat dan panjang umur. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin.